Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi terjepit di antara Luhut dan juga PDIP. PDIP tidak menghendaki Jokowi yang terlalu dekat dengan Luhut Binsar Panjaitan atau LBP. Bagi PDIP, LBP dinilai terlalu dominan dan mewarnai kebijakan Jokowi. Ketegangan PDIP dengan Jokowi akan terus terjadi selama LBP terlalu dominan. PDIP akan terus mendesak Jokowi untuk mereshuffle LBP, kata pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga kepada redaksi pada Kamis 14 April. Menurut Jamiluddin, Jokowi tidak akan mereshuffle LBP sebab LBP sangat berarti bagi Jokowi. Tanpa LBP, Jokowi tampaknya akan kesulitan melaksanakan roda pemerintahan. Jokowi juga tidak akan meninggalkan PDIP, ia akan tetap kooperatif mengikuti kehendak PDIP tanpa meninggalkan LBP. Jelas Jamiluddin. Kemungkinan terburuk menurut Jamiluddin peran LBP di depan publik dikurangi. Hal itu untuk memberi kesan Jokowi seolah-olah sudah tidak lagi memberi peran besar kepada LBP. Hal ini dilakukan Jokowi agar hubungannya dengan PDIP tetap terjaga baik. Bagi Jokowi, PDIP dan LBP sama pentingnya. Karena itu Jokowi akan mempertahankan keduanya hingga kekuasaannya berakhir pada Oktober 2024. Jalan tengah itu tentu akan membuat hubungan PDIP dan Jokowi naik turun. Kecenderungan hubungan demikian akan terus berlangsung hingga 2024. Hubungan naik turun itu tentu akan berpengaruh pada kinerja kabinet Jokowi. Hal ini tentu tidak menguntungkan bagi Jokowi untuk menorehkan tinta emas di akhir masa jabatannya. Begitu pungkasnya. Dongkal Luhut dari kursi menteri sangat mudah jika Megawati dan juga Jokowi kompak. Untuk mendongkal posisi Luhut Binsar Panjaitan dari jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam menyarankan Megawati harus bisa tegas kepada Jokowi. Mega dapat menegaskan kepada Jokowi mau pilih Megawati dan PDIP atau Luhut Binsar Panjaitan, ujar Saiful pada hari Rabu 14 April. Jika Megawati dan juga Jokowi kompak, maka dengan sangat mudah mendongkal Luhut dari kursi menteri. Meskipun bisa jadi pada akhirnya Jokowi justru merasa tidak nyaman lagi di PDIP, sehingga bukan tidak mungkin yang bersangkutan keluar dari PDIP. Saya kira semuanya bisa terjadi, termasuk kemungkinan Mega dan Jokowi bersatu untuk melakukan reshuffle terhadap posisi Luhut dari kursi Menko, ujar Muslim. Menurutnya hal itu sebenarnya tidak sulit seperti pandangan banyak orang. Syaratnya Presiden Jokowi dan juga Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri harus kompak. Karena itu, menurut Saiful, Megawati harusnya tidak bersikap maju mundur dan membiarkan Jokowi seperti dikuasai oleh Luhut. Karena hal itu bisa berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi perjalanan PDIP. Jokowi kan kader, bahkan dimajukan oleh PDIP, sehingga saya kira terlalu naif kalau misalnya berani melawan titah dan perintah partai. Terang Saiful kepada redaksi RMOL. Selain itu, Direktur Eksekutif Median, Riko Marbun menilai Jokowi sudah menunjukkan sikap tidak tegasnya karena Luhut terlalu memiliki kuasa yang lebih tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jabatan yang diberikan kepada Luhut Binsar Panjaitan, selain sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Menurut Riko, Luhut menjadi sosok yang memperparah keadaan politik nasional, utamanya saat mengklaim penundaan pemilu mendapat dukungan dari mayoritas masyarakat berdasarkan big data yang tengah diolahnya. Beriringan dengan beratnya tekanan ekonomi dengan kenaikan harga-harga, meledaklah itu semua, begitu tuturnya. Namun yang lebih disayangkan Riko, setelah kejadian aksi besar-besaran akibat isu penundaan pemilu dan isu 3 periode, Jokowi seolah-olah tidak berkutik menindak Luhut, karena justru Pak Luhut dan malah dapat tambahan jabatan baru. Demikian kata Riko. Selama Jokowi memerintah, jabatan untuk Luhut jumlahnya kini sudah 10 jabatan. Riko menjelaskan Luhut yang belakangan sebagai aktor penggubris isu penundaan pemilu dan juga isu 3 periode terlalu memiliki kuasa yang lebih tinggi dari Jokowi. Sebabnya dia tidak melihat tindakan tegas dari Jokowi terhadap Luhut yang telah membuat kontroversi penundaan pemilu dan 3 periode di masyarakat. Sampai-sampai terjadi demo besar-besaran oleh mahasiswa pada 11 April 2022 lalu. Aksi tunda pemilu 3 periode terjadi secara gradual dengan salah satunya puncak yaitu statement Pak Luhut. Ujar Riko dikutip dari redaksi berita politik RMOL pada Jumat 15 April yang lalu.
Meski telah diberi setumpuk tugas, mulai dari penanganan pandemi COVID-19 hingga Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, LBP baru-baru ini malah diberi jabatan lagi sebagai Ketua Dewan SDA Nasional. Direktur Gerakan Perubahan Muslim Arbi mengatakan ketergantungan Jokowi terhadap Luhut terlihat begitu besar, di mana Luhut saat ini mengemban sedikitnya 10 jabatan. Ketergantungan Jokowi terhadap LBP makin terlihat dengan setumpuk jabatan yang diberikan kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi itu. Bisa jadi tanpa Luhut, Jokowi bukan siapa-siapa, ujar Muslim Jumat 15 April. Kepercayaan Jokowi terhadap menterinya ini pun dinilai kontras dengan pernyataan sang presiden belum lama ini yang merasa tertampar dengan lingkarannya saat menggaungkan presiden 3 periode dan perpanjangan jabatan. Soal isu tersebut, Luhut adalah salah satu menteri yang disebut-sebut mendukung perpanjangan jabatan presiden. Namun apa yang diucapkan Jokowi tidak sejalan dengan kebijakan dan tindakannya terhadap anak buah termasuk kepada Luhut. Jokowi akan pasang muka tembok tanpa risih dan malu lagi. Padahal akibatnya Jokowi semakin hilang legitimasi dan tidak berwibawa di mata publik, juga di mata diplomat asing. Pungkas Muslim. PDIP tampol Luhut dan juga menteri lainnya. Tolong Luhut dan juga Bahlil jangan jebak dan juga jerumuskan Pak Jokowi. Partai pendukung utama Jokowi tegas mendesak Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk berhenti mewacanakan perpanjangan masa jabatan presiden dan juga penundaan pemilu 2024. Desakan itu disampaikan oleh politisi PDIP Dedi Yefri yang menduga kuat bahwa isu perpanjangan masa jabatan presiden didorong oleh 2 pembantu Jokowi. Kelihatannya didorong oleh beberapa ketua parpol dan juga menteri investasi, serta Menko Maritim dan Investasi. Ujarnya lewat akun media sosial pribadinya Selasa 5 April. Dedi Sitorus juga meminta Luhut dan Bahlil untuk membaca kembali konstitusi, di mana dalam Undang-Undang Dasar RI 1945 tegas membatasi masa jabatan presiden. Kami ingatkan Pak Luhut dan juga Pak Bahlil bahwa konstitusi sudah mengatur bahwa pemilihan presiden dilakukan setiap 5 tahun sekali. Pihaknya meminta kepada Luhut dan Bahlil untuk tidak menampar, apalagi menjerumuskan Jokowi dengan isu penambahan masa jabatan presiden demi mendapatkan kekuasaan. Oleh karena itu, mohon jangan menjebak Jokowi, mari tinggalkan pesan yang baik untuk Pak Jokowi. Jangan jerumuskan Pak Jokowi demi ambisi kekuasaan dan ambisi ekonomi dari Anda-Anda sekalian. Tolong jaga kehormatan Pak Jokowi, sudahi polemik tentang perpanjangan masa jabatan presiden. Begitu tutupnya.